Karena itu saudara, hal yang paling penting ketika proses itu terjadi dalam hidupmu, izinkan, relakan hatimu, ikhlaslah untuk melewati proses. Karena tujuan Tuhan memberikan proses kepada kita supaya kita bisa melewati ujian, bisa melewati pemurnian, dan bisa melewati yang namanya penyaringan. Saya ingin mengajak membaca dalam kitab Daniel 11 ayat 32 yang bagian B. Ayat ini berkata bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Satu poin penting di sini dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat. Dia akan kuat karena mengenal Allahnya. Tetapi kalau umat yang tidak mengenal Allahnya, itu akan rapuh, akan rontok, akan tumbang, akan jatuh. Kenapa? Karena kalimatnya di sini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi poin penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita memiliki penambahan pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah poin-poin yang sangat utama dalam hidup kita. Kalau poin itu hilang, maka saudara tahu tidak akan ada yang kuat, tidak akan dapat bertindak dengan tepat, tidak akan dapat bertindak dengan kecepatan, dengan ketepatan, dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Kenapa? Karena kita nggak mengenal Allahnya. Karena itu saudara, di dalam kitab Daniel 11 ayat 32 ini jelas-jelas mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi kuat, seseorang bisa bertindak dengan tepat, dengan cermat, dengan hati-hati, tidak melenceng, itu karena disebabkan karena mengenal Allahnya. Di lain itu, kita tidak akan bisa tetap. Kita nggak bisa kuat, kita tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, tidak akan bisa bertindak dengan benar, dengan tepat, dengan penuh energi, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan. Kita akan nggak pernah bisa. Karena itu umat Tuhan harus mengenal Allahnya, harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Dan orang yang mengenal Allahnya, itu selalu Tuhan membawanya melewati proses dengan benar. Jadi pemahaman terhadap proses itu adalah bagian yang utama dalam kekristenan. Kekristenan tanpa proses Tuhan tidak akan pernah membuat kita bisa lewati ujian dengan benar. Karena itu izinkan proses Tuhan yang akan mengikis bagian-bagian yang gak penting, bagian-bagian yang gak perlu, bagian-bagian yang harus dipotong, biarlah itu dipotong. Supaya apa? Supaya Tuhan menemukan kita menjadi orang-orang yang lulus ujian, lulus penyaringan, dan lulus pemurnian. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 22. Ayat ini berkata begini: Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Daud melewati proses-proses dalam hidupnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat ini mengajar kepada kita bahwa Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi dalam proses itu Tuhan ingin melihat setiap kita melakukan kebenaran. Ketika kita berada dalam himpitan, Tuhan ingin melihat kita dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Dalam masalah, Tuhan ingin melihat kita melakukan kebenaran dan dalam kebenaran. Karena itu dia berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu artinya dalam himpitan, dalam masalah, dalam keadaan-keadaan yang sulit, Tuhan tetap ingin melihat kesucian kita.
Tuhan ingin melihat kita melakukan perkara-perkara yang suci, tidak melakukan hal-hal yang mencemari tubuh kita, mencemari hidup kita, mencemari penyembahan kita. Tuhan ingin melihat itu, dan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku.